Tribuners, kembali lagi di Tribun Topik, di mana kita akan membahas beragam topik menarik untuk dikulik. Bersama saya, Elsa Elingtias. Nah, seperti yang diketahui Tribuners, belakangan ini sudah sering musim hujan, angin kencang pun juga sering melanda. Kemudian iklim pun mulai tidak bersahabat nih Tribuners. Untuk kesehatan juga ya agak kurang gitu ya. Udah mulai banyak bencana longsor dan juga banjir, khususnya di Jawa Tengah. Nah, untuk membahas topik ini lebih lanjut nih, Tribuners juga pasti kepo kan? Elsa sudah bersama dengan Kepala Pelaksana Harian BPBD Provinsi Jateng, Bapak Bergas Catursasi Penanggungan. Halo Pak, gimana ini kabarnya? Baik Mbak Elsa. Baik, Ya, alhamdulillah terima kasih ya. pemirsa Tribun Jateng. Ya, terima kasih Pak sudah meluangkan waktunya untuk datang ke studio Tribun Jateng. Ya. Oh ya, sebelum dimulai, disclaimer dulu Tribuners, kami sudah melaksanakan tes antigen dan dikatakan negatif. Kemudian kami juga sudah melaksanakan vaksinasi sehingga sepertinya aman nih Pak kalau kita buka masker aja. Oh, Oke? iya. Berkenan gitu Pak? Iya. Oke. Nah, kan biar kelihatan gitu ya, Tribuners juga nggak kepo seperti apa sih. Oke, kita bakal ngobrol-ngobrol nih Pak, khususnya tentang beragam bencana yang ada di Jateng, khususnya Bapak dari BPBD boleh merespon ataupun memberikan jawaban terkait isu-isu seputar kebencanaan, terutama yang alam di Jawa Tengah. Kita akan mulai dulu. Mungkin bisa diceritakan mengenai kondisi Jawa Tengah, Pak, khususnya saat ini. Ya, terima kasih ya Mbak Elsa ya. Jadi di bulan Januari mendekati Februari ini kan mulai masuk musim puncaknya musim penghujan, di mana sebentar lagi besok kita akan istilahnya hari Imlek ya istilahnya ya, di mana kalau berdasarkan ilmu Titen itu biasanya Imlek itu merupakan hujan-hujannya setiap tahun itu puncaknya. Jadi yang perlu diantisipasi oleh masyarakat khususnya Jawa Tengah bahwa di musim penghujan ini tentunya kita harus memahami betul hal-hal apa, dampak-dampak apa yang terjadi pada saat musim penghujan. Tentunya kalau di Jawa Tengah, beberapa hari belakangan sebelumnya menjelang di musim penghujan itu sudah ada beberapa kejadian, khususnya kejadian alam di mana ada longsor dan banjir. Kalau di daerah pegunungan, tentunya dampak yang ditimbulkan dari adanya musim penghujan tentunya longsor, dan di efek di dataran rendahnya pasti akan terjadi banjir. Tidak terlepas khususnya di pesisir pantai. Pesisir pantai di beberapa waktu tertentu pasti akan terjadi rob, di mana di saat adanya air dari atas menuju ke dataran rendah ditambah adanya rob, maka pasti di sekitaran pesisir itu akan terjadi banjir gitu. Seperti itu ya. Jadi mau di situasinya dimanapun ada potensi ya. Ada potensi. Baik, seperti itu. Kalau untuk tahun lalu nih di tahun 2021 bencana apa saja yang mungkin pernah terjadi di Jawa Tengah khususnya Pak? Selama sepanjang tahun 2021 ada kejadian itu sekitar 1.800 kejadian alam. Oke, cukup Ya, banyak baik ya. dari level yang rendah sampai yang tinggi, di mana 40 sekian persennya itu sifatnya longsor. Baik. 25%-nya itu sifatnya karena angin kencang. Jadi di mana ada masa transisi, biasanya masa transisi antar musim itu akan ada dampak efek angin cepat, angin kencang. Itu entah itu puting beliung yang akhirnya berdampak pada pohon tumbang, atap terbang. Nah, itu di sekitaran 25% dari 1.800. Sisanya sekitar sisanya itu berdampak pada banjir. Gitu. Oke. Nah, jadi ada beragam juga ya. Ya. Dan angin kencang pun ternyata juga cukup banyak menyumbang kasus bencananya di 25% itu juga lumayan tinggi loh. Untuk Januari 2022 ini mungkin sudah tercatat berapa banjir atau longsor, Pak? Sepengetahuan kami dari data yang kami terima itu 30 kejadian. 30 kejadian banjir, 30 kejadian angin cepat, 30 kejadian longsor. Itu ada di kisaran mulai Januari Februari ini. Paling tinggi itu di wilayah Cilacap, yang berdasarkan laporan kami, Cilacap, Magelang, Kota Semarang.
Oh, Semarang juga Ya, termasuk. Waduh. termasuk yang banjir-banjir mungkin itu ya di situ. Mungkin karena rob atau mungkin Ya, curah hujannya ya, tinggi ya, gitu ya, Pak. Oh, baik. Waduh, hati-hati nih yang di Semarang ya. Kemudian kalau untuk curah hujan tinggi di Jateng, ngomong-ngomong nih Pak, daerah mana saja yang sekiranya rawan banjir di Jawa Tengah? Kalau rawan banjir yang tadi kami sampaikan itu ya di sekitaran Semarang. daerah aliran sungai. Oke. Itu pasti daerah aliran sungai dan utamanya di dataran rendah. Paling umum yang terjadi itu di daerah pesisir baik pesisir Pantura maupun pesisir selatan. Itu terjadi banjir. Oke. Umumnya karena ada rob dan ada kiriman air yang dari pegunungan turun membuang. Nah, karena ada rob dan adanya kiriman maka potensi terjadinya banjir di wilayah pesisir ini cukup tinggi. Gitu. Baik, seperti itu ya. Berarti itu untuk pemetaannya ya berarti Ya, ya. ya. Kalau untuk pemetaan daerah rawan bencana dan antisipasinya apa nih Pak kira-kira? Oke, tentunya sebetulnya kalau kita mudahnya kita mengantisipasi kaitan dengan banjir. Kalau gambaran kami ini bahasa sederhananya sebetulnya itu tidak mudah, mudah diucapkan tapi sulit dilakukan atau yaitu pertama itu adalah pengendalian air. Kalau kita bicara banjir itu yang pertama itu pengendalian air. Setelah kendalikan ini macam-macam. Dari mulai salurannya yang dibersihkan, adanya buka tutup pintu air, adanya volume yang sudah dihitungkan, itu salah satu pengendalian. Kemudian yang kedua, yang namanya mengendalikan banjir itu kalau nggak ditanggul, ya ditinggikan, pasti nggak banjir. Hanya saja kalau ditanggul maka ada sirkulasi cerita mengendalikan air. Setelah ditanggul, tentunya menggunakan pompa. Kan begitu, air yang masuk kita pompa keluar. Kan gitu, kalau sudah ditinggikan jelas tidak banjir. Tapi pada saat ditinggikan maka akan berdampak pada sekitarannya. Nah ini kan mudah disampaikan, tapi perlu pertimbangan banyak lah untuk mempraktekkan hal ini. Tentunya tidak terlepas, tidak berbicara BPBD saja, tapi semua komponen masyarakat, semua komponen stakeholder itu saling mendukung untuk cerita untuk mengantisipasi banjir ini. Gitu. Ya. Di lapangannya mungkin beda cerita seperti itu ya. Untuk yang banjir. Kalau untuk yang longsor itu bagaimana kita istilahnya menyalurkan air hujan sampai kepada kanal-kanal atau daerah aliran sungai itu lancar. Baik. Jangan sampai terlalu banyak air hujan yang terserap ke dalam tanah yang menimbulkan tanah menjadi jenuh. Karena kalau sudah jenuh, campuran antara tanah dan air itu bebannya sudah tidak bicara kilogram lagi, tapi ribuan ton. Karena ribuan ton air yang diserap, lah tinggal beban tanah ini kuat nggak menahan air ini. Biasanya itu akan terjadi penurunan tanah dulu, patah dulu, klak, ada patahnya dulu. Nah, patah ini kalau tidak segera ditutup, maka air akan semakin terus lebih cepat masuk ke dalam struktur tanah. Nah, kalau masuk dalam struktur tanah dan ada retakan di bawah, karena ini tadi sudah dimulai dari retakan dulu, jatuhnya tanah klak patah, terus masuk, keluarlah dari bawah. Nah, pada saat air mulai keluar dari bawah dalam bentuk seperti mata air, lah disitulah sebetulnya rawan. Karena ini sudah mulai bisa terjadi sliding. Tanah ini sudah tidak menempel, sudah tidak merekat lagi karena di bawahnya sudah ada lapisan air. Nah, ini bisa sliding gitu. Karena bebannya tadi sudah bicaranya terlalu berat. Tonase itu sudah bicaranya ribuan ton itu berapa tanah yang akan turun, nah, kan begitu. Maka antisipasinya tentunya bagaimana masyarakat ya menutup ini khususnya di sekitaran rumah. Kenapa kok di sekitaran rumah minimal? Karena minimal aset masyarakat tidak sampai rusak apabila terjadi penurunan tanah akibat turunnya hujan. Masalah paling banyak itu sekitaran permukiman. Itu. Seperti itu yang ya, merusak ya. Baik. Lalu kalau dari BPBD Jateng khususnya, barangkali sudah ada disiagakan relawan atau mungkin tim SAR yang terkait longsor, banjir dan juga angin kencang sampai mungkin gelombang tinggi, Pak? Ya, alhamdulillah kami terima kasih sekali kepada jajaran BPBD Kabupaten Kota yang selama ini membantu kami di provinsi untuk
menyelesaikan atau membantu mengingatkan masyarakat untuk antisipasi apabila terjadi dampak kejadian bencana. Jajaran BPBD tentunya juga memomong istilahnya bersama-sama relawan untuk membantu masyarakat untuk terus mengingatkan supaya masyarakat sadar bahwa bencana ini kalau kita tidak antisipasi, tidak berusaha mengurangi resikonya, maka bisa berdampak pada minimal kerugian atau terjadinya kerusakan aset masyarakat, yang itu sudah setiap hari masyarakat mencari untuk memelihara asetnya, akhirnya rusak hanya gara-gara kita tidak sadar, kita tidak memahami tentang resiko yang terjadi apabila terjadinya suatu kejadian bencana. Mungkin itu. Ya. Ngomong-ngomong soal masyarakat dan khususnya ini berbicara tentang warga Jateng ya. Mungkin ada imbauan khusus Pak untuk warga Jateng terkait bencana alam. Oke. Jadi untuk masyarakat Jawa Tengah khususnya, jadi pada di musim penghujan ini harapan kami kepada masyarakat untuk istilahnya mengamankan lingkungan, membersihkan lingkungan supaya tidak terjadi dampak-dampak bencana utamanya banjir maupun longsor. Yang kedua tentunya antisipasinya adalah saling mengingatkan. Dengan cara apa? Mengaktifkan kembali posko rondan. Kearifan lokal harapan kami terus dijaga, terus digulirkan, terus dilaksanakan sebagaimana arahan istilahnya himbauan dari Pak Gubernur Jawa Tengah, Bapak Ganjar Pranowo, untuk mengaktifkan tongtek, konengan, rondan. Karena itu menjadi early warning system, pencegahan dini apabila terjadi sesuatu. Sebetulnya kata kuncinya, pada saat ada kejadian, itu ada masyarakat, ada teman, ada tetangga yang tahu, sehingga bisa meminimalisir terjadinya korban. Itu. Jadi saling mengingatkan. Dengan ronda itulah akhirnya kita saling mengingatkan itu. Ya, seperti itu ya Pak. Jadi saling mengingatkannya itu penting banget Tribuners. Mungkin ini pertanyaan terakhir Pak. Ya. Untuk Tribuners ini mungkin pada kepo. Kalau untuk BPBD Jateng tahun ini di tahun 2022 ada agenda prioritas apa aja Pak? Ya, jadi untuk tahun 2022 kita masih membangun Desa Tangguh Bencana. Tentunya memberikan sosialisasi, peningkatan kapasitas bagi masyarakat Jawa Tengah. Jumlahnya memang tidak banyak, karena di Jawa Tengah sendiri sudah ada Desa Tangguh Bencana, Desa Tanah ini sejumlah 600 sekian desa. Tentunya dengan klasifikasi bermacam-macam. Ada yang masih pratama, ada yang madya, ada yang utama. Nah, yang pratama gimana? Yang pratama itu baru intens digerakkan tanggap bencana pada saat kejadian. Nah, tapi kalau yang utama dan madya itu sudah bergerak, tidak hanya berbicara pada saat kejadian saja, tapi sebelum dan sesudah kejadian sudah dilakukan mitigasi, pemetaan, dan upaya-upaya perbaikan tidak hanya kapasitas masyarakatnya, tidak hanya kapasitas sumber daya manusianya, tapi sudah mulai mengantisipasi, mengurangi ancaman dan kerentanan lingkungan yang ada di wilayah desa tersebut. Jadi harapan kami Desa Tangguh Bencana ini terus ditingkatkan kapasitasnya, terus ditingkatkan klasifikasinya, utamanya tidak terlepas dari dukungan pemerintah desa dan pemerintah kabupaten setempat. Baik, jadi sudah disiapkan seperti itu ya Pak. Ya. Ini programnya semoga lancar ya Pak. Amin. Amin. Kita juga mendukung sebagai warga Jawa Tengah pun juga akan mendukung lancarnya program dari BPBD Jateng khususnya. Terima kasih banyak Pak untuk waktunya dan terima kasih udah mau kita tanya-tanya seputar penanggulangan bencana di Jateng khususnya. Sekian Tribuners untuk Tribun Topik kali ini. Jangan lupa untuk saksikan Tribun Topik yang lainnya hanya di channel YouTube Tribun Jateng. Saya Elsa Eling Tias, pamit undur diri. Sampai jumpa.